Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita masih tentang adab-adab dalam mengimami salat berjamaah. Dan telah kita sebutkan tentang siapakah yang paling berhak menjadi imam dalam salat jamaah. Dan Nabi menyebutkan yang paling berhak menjadi imam salat berjamaah adalah orang yang paling ahli Al-Qur'annya. Dan telah kita sebutkan urutannya, apabila tidak ada orang yang paling ahli Al-Qur'annya, maka orang-orang yang di bawahnya dan di bawahnya dan seterusnya. Kemudian kita masuk kepada bab berikutnya, yaitu man tahrumu imamatuhu. Bahasa kita judulnya adalah orang-orang yang diharamkan menjadi imam. Jadi tidak boleh dia mengimami. Jadi ketika termasuk salah satu kriteria yang akan kita sebutkan, maka dia diharamkan untuk menjadi imam. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa untuk menjadi imam salat berjamaah itu tidak gampang. Jadi orang maju jadi imam salat itu tidak gampang. Ada aturannya, sangat ketat. Ya. Tidak semua orang bisa maju menjadi imam. Ada kriteria. Nah, bahkan ada pula orang-orang yang diharamkan untuk menjadi imam. Siapa mereka? Kita bahas sekarang. Tahrumul imamatu fil halatil atiyah al-ula imamatul mar'ati birrajul. Yang pertama yang diharamkan adalah seorang wanita mengimami laki-laki. Ini haram hukumnya. Ya. Kenapa demikian? Li'umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, la yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Didasari oleh sabda Rasulullah, suatu kaum tidak akan beruntung apabila memasrahkan urusan mereka kepada seorang wanita. Wali annal asla ta'akhuruha fi akhiris sufuf siyanatan laha wa sitra. Dan alasannya juga karena hukum asalnya wanita di shaf yang paling belakang untuk menjaga diri mereka dan menutup diri mereka. Falau quddimat lil imamati la asbaha dzalika mukhalifan li hadzal asy syar'i. Kalau seandainya wanita itu dimajukan ke depan sebagai imam, maka akan menyelisihi hukum asal dalam syariat ini. Intinya, nomor pertama, termasuk yang diharamkan dalam Islam, wanita menjadi imam sholat bagi kaum laki-laki. Atau wanita mengimami sholat laki dan perempuan. Ya. Jadi tidak boleh. Bahkan ikhwana fiddin, a'azzakumullah, disebutkan oleh segenap para ulama, ini merupakan kesepakatan ulama keharamannya. Jadi tidak ada beda pendapat. Semua menyatakan ini adalah keharaman. Ya. Meskipun apa? Meskipun perempuan tersebut qari'ah. Apa qari'ah? Hah? Ahli baca Quran. Lain dengan qari'ah ya. Kalau qari'ah pakai ain itu hari kiamat. Tapi kalau qari'ah itu adalah ahli baca Quran. Meskipun seorang qari'ah, meskipun qiraatnya itu dengan tajwid, tetap wanita tidak boleh mengimami laki-laki. Kita sebutkan beberapa nukilan ijma', kesepakatan para ulama. Dikatakan dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah. Kitab ini, yaitu termasuk kitab yang masa kini. Dan kitab ini adalah kitab yang paling luas
tentang hukum-hukum agama. Makanya dinamai Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Diterbitkan oleh negara Kuwait. Ditulis oleh ratusan ulama. Jadi ratusan ulama berkumpul menulis. Dan kitab ini terus bertambah karena masih banyak masalah-masalah yang terus bermunculan dan harus dihukumi. Nah, dalam kitab ini sekarang sudah mencapai 45 jilid. 45 jilid. Banyak. Jadi besar. 45 jilid, bayangkan. Dan satu jilidnya rata-rata tebal. Nah, dalam kitab tersebut disebutkan bahwasanya apa? Fala tasihhu imamatul mar'ati lirrijali wa hadza muttafaqun alaihi bainal fuqaha. Dalam juz 5 halaman 200, juz 6 halaman 205. Dikatakan tidak sah wanita itu kalau mengimami kaum laki-laki, dan ini telah disepakati oleh para ulama ahli fikih. Sepakat. 1, 2. Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi mengatakan dalam kitabnya Maratibul Ijma' halaman 27, beliau mengatakan wattafaqu ala annal mar'ata la ta'ummur rijal wa hum ya'lamuna annaha imra'ah fa in fa'alu fa salatuhum batila bi ijma'. Ibnu Hazm Al-Andalusi mengatakan dalam kitabnya Maratibul Ijma', apa beliau katakan? Semua para ulama sepakat bahwa seorang wanita jikalau dia mengimami laki-laki dan para laki-laki itu tahu bahwa imamnya perempuan, maka sholat mereka semua batal. Dan ini adalah kesepakatan para ulama. Ya, jadi nggak ada khilaf, nggak ada beda pendapat. Kemudian yang ketiga, kita kenal semua Imam Nawawi, ya, yaitu pengusung mazhab Syafi'i setelah wafatnya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab juz 4 halaman 152, wattafaqa ashabuna ala annahu la tajuzu salatu rajulin balighin wala sabin khalfam ra'atin. Kemudian dilanjutkan sawaun salatal fardhi au at-tarawih wa sairin nawafil. Kata Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', semua di antara kami telah sepakat bahwasanya tidak boleh orang laki-laki balik atau laki-laki yang masih kecil tidak boleh sholat di belakang seorang wanita. Sama saja apakah sholat wajib atau sholat tarawih atau sholat sunnah, semuanya tidak boleh. Ikhwan fillah, jazakumullah. Kenapa kami sampaikan nukilan ijma' kesepakatan ulama? Kenapa kira-kira? Karena hari-hari sekarang ini bermunculan orang-orang yang bermudah-mudahan mengatakan ini masalah khilafiyah. Ya, dikit-dikit oh itu beda pendapat, dikit-dikit oh itu adalah silang pendapat di kalangan para ulama. Ya, ketika ada kejadian seorang wanita menjadi imam salat Jumat, sudah terjadi heboh. Lalu kemudian mereka mencari dalilnya, mencari pendapat, tidak ada. Ya, mencari hadis, tidak ada yang sahih. Kemudian mereka gampang mengatakan itu masalah khilafiyah, tidak usah dibahas. Bukan begitu. Masalahnya ini, keharaman wanita mengimami laki-laki ini sepakat para ulama, telah kita sebutkan siapa saja yang menyebutkan ini ijma', kesepakatan. Dan harus kita ketahui ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau permasalahan itu sudah ijma', sudah sepakat para ulama, fungsinya ijma' itu adalah yamna'u min hudutsil khilaf. Kalau sudah ada kesepakatan, maka adanya kesepakatan ini menghalangi adanya perselisihan. Karena ijma' itu adalah seperti dalil atau sama dengan dalil. Ya. Sama dengan para ulama mengatakan salat 5 waktu wajib dengan kesepakatan ulama. Puasa Ramadan wajib dengan kesepakatan ulama. Sekarang pertanyaan.
Ketika para ulama mengatakan sholat 5 waktu itu wajib, dan semua ulama sepakat, ada nggak kemudian sekarang orang mengatakan sholat 5 waktu itu ada beda pendapat? Jawabannya, kalau seandainya ada, ini nggak dianggap. Kenapa demikian? Sudah ada kesepakatan sebelumnya, dan kalau ada kesepakatan, maka perbedaan-perbedaan tidak dianggap keberadaannya. Nah sekarang, kalau ada orang mengatakan sholat wanita menjadi imamnya kaum laki-laki, lalu dia mengatakan ini masalah khilafiyah, maka pendapat ini tidak dianggap. Ya, karena sudah ada kesepakatan sebelumnya. Sudah ada kesepakatan sebelumnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berikutnya, bagaimana dengan sebuah hadis? Ada sebuah hadis, ini menjadi syubhat, kerancuan, dan ini yang dijadikan sebagai bahan untuk membuka ruang perselisihan atau perbedaan pendapat. Apa itu? Ada sebuah hadis diriwayatkan Abu Dawud. Di sana ada kisah Ummu Waraqah diizinkan oleh Nabi SAW untuk mengimami keluarganya. Hadis ini riwayat Abu Dawud. Nah, ada yang mengatakan, orang sekarang ya, kalau orang dulu enggak, orang sekarang mengatakan dengan hadis ini Ummu Waraqah diizinkan mengimami anggota keluarganya, berarti di situ Ummu Waraqah wanita mengimami kaum laki-laki. Ya. Maka disebutlah, oh ini berarti boleh. Oh berarti ada dalil yang membolehkan. Dijawab oleh para ulama, yang pertama, hadis tersebut adalah hadis yang batil, tidak sahih. Ya. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Jadi adanya hadis menyatakan bahwa Ummu Waraqah diizinkan Nabi mengimami anggota keluarganya, berarti anggota keluarga kan ada laki-laki. Maka hadis ini adalah hadis batil, tidak sahih. Baik, kenapa dikatakan hadisnya tidak sahih? Barangkali saja itu sahih, tapi kita ngomong-ngomong aja, mengklaim aja tidak sahih. Dikatakan oleh segenap para ulama, karena salah satu perawinya ada yang bernama Abdurrahman ibnu Khallad. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Abdurrahman ibnu Khallad. Dia ini perawi yang majhul. Perawi yang majhul. Majhul itu tidak dikenal sebagai perawi. Tahu-tahu muncul begitu. Nah, dalam standar ilmu hadis, kalau ada hadis diriwayatkan oleh seorang yang tidak dikenal oleh pakar hadis, maka hadisnya menjadi hadis yang sangat lemah. Bukan sekedar lemah, sangat lemah, dan tidak bisa dipakai sebagai dasar hukum. Baik, kemudian andaikan diterima hadis tersebut, maka di situ tidak ada keterangan yang menjadi makmum adalah laki-laki. Di situ tidak ada keterangan makmumnya itu laki-laki. Cuman di situ ada keterangan Ummu Waraqah diizinkan untuk mengimami anggota keluarganya. Barangkali saja semua anggota keluarganya wanita. Ya. Tidak ada keluarga laki-laki. Makanya Rasulullah mengizinkan. Sebagaimana dulu kita sebutkan, boleh-boleh saja seluruh wanita sholat berjamaah diimami oleh satu wanita. Ya, boleh. Hanya saja bedanya, kalau semua ini wanita berjamaah dan imamnya wanita, maka imam wanita ini berada di shaf yang paling pertama, dia di tengah-tengah, tidak perlu maju ke depan. Itu aturan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, andaikan di situ ada anak laki-laki misalnya, maka justru anak laki-laki tersebut yang mestinya jadi imam. Meskipun kecil. Karena dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, bahwasanya seorang sahabat yang bernama Amr ibnu Salamah, beliau ini pernah mengimami masyarakat saat itu, padahal dia umurnya kalau enggak 6 tahun, 7 tahun. Dalam riwayat Bukhari. Jadi Amr ibnu Salamah umurnya 6, dia sendiri lupa. Menyatakan dirinya saat itu, saya itu kalau enggak umur 6 ya 7 tahun. Dia mengimami manusia pada zaman saat itu. Setelah wafatnya Rasulullah SAW.
Dan di situ ada kaum laki-laki yang dewasa. Ya. Dan di situ juga ada perempuan yang menjadi makmum. Tapi diizinkan oleh segenap para sahabat Nabi, para ulama saat itu. Ini menunjukkan bahwasanya kalau masih ada laki-laki, maka laki-lakilah yang berhak menjadi imam. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah. Dalilnya tadi sudah disampaikan. Wanita tidak boleh mengimami kaum laki-laki. Meskipun istri tidak boleh mengimami suami. Ya. Bahkan tidak sah salatnya. Meskipun ibu mengimami salat anak laki-lakinya, tidak boleh. Dan ini sepakat para ulama. Kecuali kalau anak itu kecil, belum mumayyiz, akalnya belum genap, masih umur-umur 3 tahun, 4 tahun, hanya ngikut-ngikutan, ya tidak masalah, karena belum dihitung sholat. Tapi kalau anak yang umur 8 tahun, 9 tahun, maka tidak boleh menjadi makmum ibunya sendiri. Dan ini kesepakatan. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah. Demikianlah Islam membedakan sebagian hukum antara laki dengan perempuan. Ya. Sebagian hukum dibedakan oleh Allah antara laki dengan perempuan. Kalau tidak ada perbedaan maka sama-sama, semuanya sama. Allah sendiri mengatakan dalam Al-Qur'an, "Walaisa dzakaru kal unsa", tidak sama antara laki-laki dengan perempuan. Allah bedakan dalam beberapa hukum. Contohnya apa? Dalam masalah imam, maka laki-laki boleh mengimami wanita, sedangkan wanita tidak boleh mengimami laki-laki, meskipun kerabat sendiri. Ya. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah. Oleh karena itu Allah membedakan laki-laki dengan perempuan. Allah memberikan kekuatan fisik dan akal, ya, kepada kaum laki-laki. Sementara wanita lebih minim dalam hal fisik dan akal di kalangan wanita. Ini umumnya, ya. Ini tidak menghalangi adanya wanita yang lebih kuat fisiknya. Tidak menghalangi wanita yang lebih kuat fisiknya. Ada wanita yang lebih kuat fisiknya. Meskipun apa? Meskipun yaitu umumnya wanita lebih lemah. Demikian pula masalah akal. Ya. Jadi secara umum laki-laki dilebihkan oleh Allah dalam hal akal dan fisiknya. Sedangkan wanita itu diberikan keunggulan dalam bab yang lain. Wanita itu diberikan kelebihan dalam hal kasih sayang, ya. Kemudian perasaan, kemudian dalam hal rasa iba dan lain sebagainya. Makanya Allah membebani kaum laki-laki mencari nafkah karena fisiknya kuat, ya, akalnya juga bagus. Allah membebani kaum laki-laki untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Andaikan wanita diwajibkan sholat di masjid, maka mereka pasti keberatan. Bagaimana ngurus rumah, anak-anak dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan jihad untuk kaum laki-laki di masa jihad. Ya. Allah pun mewajibkan kaum laki-laki yang menjadi wali nikah. Dibedakan, perempuan tidak. Sedangkan perempuan Allah Subhanahu wa taala takdirkan sifat-sifat yang khusus ada pada wanita. Lembut, rasa iba, kasih sayang, ya, kemudian perasaan yang mendalam, maka Allah berikan beban yang mereka mampu dan itu tidak akan mampu dilakukan oleh laki-laki. Coba, siapa yang hamil? Wanita, 9 bulan lebih, mereka sanggup. Andaikan hamil itu dibebankan kepada laki-laki, mungkin gila laki-laki itu, stres, tidak kuat, ya. Kemudian setelah hamil melahirkan, sakitnya luar biasa. Ya, ibu-ibu kalau melahirkan itu sakitnya luar biasa sampai nangis, sampai tidak menggubris apa-apa, ya. Tapi kemudian setelah anaknya mulai tumbuh dewasa, pengen hamil lagi. Padahal sakitnya luar biasa. Mungkin dia mengatakan kapok, tidak akan hamil lagi. Tapi ketika dia anaknya dewasa, pengen lagi hamil lagi. Kemudian menyusui. Alangkah susahnya menyusui. 2 tahun kalau pengen sempurna.
Dan wanita itu subhanallah mampu menyusui anaknya kemana-mana, digendong, ya, dalam kondisi apapun siap menyusui. Ini wanita. Allah tahu bahwasanya wanita mampu, kasih sayangnya tinggi, luar biasa, dan tidak dibebankan kepada kaum laki-laki. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita Allah Maha Bijaksana. Allah membebani manusia tidak di luar kemampuannya, sesuai dengan kemampuannya. Maka yang menjadi imam adalah kaum laki-laki. Kecuali kalau sesama perempuan, ya silakan. Kemudian diantaranya disebutkan oleh para ulama bahwasanya ada sebuah hadis, wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf wanita adalah yang paling belakang, dan seburuk-buruk saf wanita adalah yang paling depan. Perhatikan di sini. Jadi menyusun saf saja perempuan itu di belakang, maka nggak mungkin dia jadi imam. Makanya ketika Rasulullah datang ke rumahnya Anas, jadi suatu hari Anas ini punya nenek, namanya Mulaikah, Anas bin Malik. Anas bin Malik masih kecil, itu membantu urusan rumah tangganya Rasulullah SAW selama 10 tahun. Nah, suatu ketika di rumahnya Anas ini ada neneknya Anas, namanya Mulaikah, masak, kemudian disuruh manggil Rasulullah untuk makan di rumahnya, ya, di rumahnya. Jadi Mulaikah ini, nenek-nenek ini sengaja masak untuk mengundang Rasulullah, dan Rasulullah subhanallah hadir undangan nenek-nenek, ya. Ini merupakan apa? Merupakan sifat tawaduknya Rasulullah, dan Rasulullah nggak pilih-pilih yang ngundang. Kalau kadang sebagian orang itu kalau ada undangan dilihat siapa yang ngundang, ini tajir atau enggak, kira-kira enak nggak makanannya. Tapi Rasul akan datang siapapun yang ngundang. Seorang nenek-nenek tua mengundang makan, datang Rasulullah. Kemudian setelah makan, maka Rasulullah mengatakan, "Qumu fal usolli bikum." Ayo kita sholat bersama. Jadi Rasulullah ngajak sholat di rumahnya Mulaikah. Kemudian akhirnya tempat sholat itu dijadikan tempat sholat sehari-hari di rumah bagi kaum wanita. Maka kata Anas bin Malik, maka saya bersama anak kecil yatim itu menyusun shaf di belakangnya Rasulullah langsung. Sementara nenek kami berdiri sendirian di belakang kami sendiri. Para ulama ada yang mengatakan demikian. Perhatikan bahwasanya fihi dalilun ala anna imamatal mar'ati lirijali ghaira jaizah. Ini menunjukkan bahwasanya yaitu wanita tidak boleh jadi imam. Loh kenapa? Karena dalam masalah shaf saja tidak boleh berdampingan dengan laki-laki, ya. Dia di belakang sendirian. Bersanding dengan laki-laki nggak boleh, apalagi sampai di depan, apalagi memimpin sholat, ya. Makanya sekali lagi para ulama sepakat bahwasanya wanita diharamkan mengimami kaum laki-laki. Kemudian ikhwanna fiddin, a'azzakumullah, yang kedua, yang pertama tadi wanita diharamkan mengimami laki-laki. Yang kedua, imamatul muhdithi wa man alaihi najasah wa huwa ya'lamu dzalika fa illam ya'lam bidzalika al ma'mumun hatta qadatis salatu fa salatuhum sahihah. Yang kedua yang diharamkan menjadi imam yaitu orang yang berhadas dan orang yang mendapati najis di pakaiannya atau di badannya ada najis, ya. Orang berhadas, hadas itu batal wudhu itu loh, ya. Hadas itu ada dua macam, ada hadas kecil batal wudhu, ada hadas besar jinabat. Kalau hadas kecil dihilangkan dengan cara wudhu, kalau hadas besar dihilangkan dengan mandi jinabat, mandi besar, mandi wajib. Apa hadas kecil contohnya? Ada yang tahu? Buang air kecil, buang air besar. Apa lagi? Buang angin, ya. Apa lagi? Tidur yang sangat nyenyak.
Ini semuanya hadas kecil. Kalau hadas besar, seorang yang mimpi basah, ya, atau habis berhubungan badan suami istri, atau wanita yang suci dari haid dan dia belum mandi, ini hadas besar. Atau wanita yang haid, maka dia hadas besar, ya. Maka orang yang sedang berhadas tidak boleh menjadi imam. Loh kenapa? Karena sholatnya tidak sah. Bagaimana mungkin menjadi imam sholatnya manusia? Demikian pula man alaihi najasa, orang yang di badannya atau pakaiannya ada najis, maka dia tidak boleh menjadi imam. Ya, kalau tahu. Tapi sekarang masalahnya adalah harus dipisahkan antara orang yang sedang berhadas dengan orang yang ada najis di badannya. Kita perinci sekarang. Orang yang sedang hadas sholat dengan sengaja. Jadi misalnya dia habis buang air langsung sholat tidak wudu, maka sholatnya batal. Karena Rasulullah mengatakan la yaqbalullahu sholata muhditsin hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima sholatnya orang yang berhadas sampai dia wudu. Ini hadas kecil. Kalau hadas besar sampai dia mandi. Ya. Taib. Jadi sekarang kalau orang itu sengaja dia hadas lalu sengaja menjadi imam sholat, sholatnya batal. Terus bagaimana dengan makmum? Kalau makmum nggak tahu sampai selesai sholatnya, maka makmum dimaafkan dan sholatnya sah. Tapi kalau tahu makmumnya, ya tidak boleh ngikuti imamnya yang tidak punya wudu. Atau misalnya sang imam ini sengaja sholat padahal bajunya najis, ya. Padahal Allah mengatakan wasiyabaka fatahhir, maka sucikanlah bajumu. Dia sengaja bajunya ada najis tetap sholat, maka sholatnya batal karena sengaja. Adapun makmum kalau nggak tahu maka sah sholatnya, tapi kalau tahu batal juga. Sekarang masalah yang berikutnya, bagaimana kalau mereka nggak tahu, nggak sengaja? Ada orang yang sedang berhadas lalu dia sholat dan dia tidak tahu kalau dia tidak punya wudu, atau dia tidak tahu kalau di badannya ada najis. Sekarang kita harus rinci, orang yang sengaja sholat dalam keadaan hadas, baik kecil maupun besar. Mungkin nggak orang sholat dalam keadaan tidak punya wudu atau dalam keadaan jinabat dan dia nggak sadar? Mungkin nggak? Hah? Mungkin. Kadang-kadang ada orang ya, mohon maaf ya, ada orang malam-malam berhubungan badan dengan istrinya, ya, kemudian paginya lupa kalau dia jinabat, maka dia langsung wudu dan sholat subuh. Padahal mestinya ngapain harusnya? Mandi jinabat. Maka seperti ini sholatnya batal. Dan kalau dia ingat harus segera mandi dan mengulangi sholatnya. Ya, makanya kalau seandainya lupanya sampai berhari-hari bagaimana? Ya, jadi dia jinabat, lupa kalau jinabat, mau sholat wudu, mau sholat lagi wudu lagi, mau sholat lagi wudu lagi, terus begitu sampai 5 hari. Bagaimana sholatnya 5 hari? Jawabannya batal, karena Allah tidak terima sholatnya orang yang berhadas, baik kecil maupun besar, selagi dia tidak menghilangkan hadasnya. Jadi harus diqadha itu. Kalau orang itu lupa sholat dalam keadaan junub atau jinabat, lalu dia ingat segera mandi, ulangi semua sholat yang dilakukan yang belum mandi tadi. Ya, ini konsekuensinya, karena Allah tidak menerima sholatnya orang yang sedang berhadas. Atau misalnya orang ini misalnya habis maghrib sholat maghrib di masjid,
kemudian dia keluar angin. Ya, keluar angin. Ya. Kemudian ketika Isya lupa kalau dia keluar angin. Kan dia di masjid. Ketika iqamat langsung dia ikut sholat. Setelah sholat Isya teringat loh, saya tadi keluar angin. Maka sholat Isyanya batal. Dia harus segera wudhu dan mengulang sholatnya. Sholat apa? Sholat Isya. Nah, ini tentang masalah yaitu dia tidak sengaja sholat dalam keadaan hadas. Lalu bagaimana orang yang tidak sengaja sholat di badannya atau pakaiannya ada najis, dia nggak tahu. Ini beda. Ya, para ulama mengatakan bahwasanya kalau dalam urusan melepaskan atau meninggalkan najis dia lupa, maka dimaafkan. Jadi begini misalnya, kita sudah sholat Isya, kemudian kita pulang sampai di rumah, oh iya ini baju kan kena kencing, ya tadi gendong bayi, ya kemudian dikencingi dan bayinya sudah makan makanan banyak, dikencingi, lalu kemudian lupa pakai sholat Isya, kemudian sadar ketika di rumah, oh iya ini tadi kencing ini ada, maka di sini para ulama mengatakan seperti ini dimaafkan dan sholatnya disahkan, dianggap sah. Bagaimana kalau ingatnya di tengah sholat? Sholat Isya, kemudian teringat, di tengah sholat teringat, loh iya ini najis ini, kena kencing. Maka para ulama mengatakan jika bisa dilepas di tengah sholatnya, maka sholatnya tidak batal dan tinggal teruskan sholatnya. Tapi kalau tidak memungkinkan kecuali harus pergi ke sana kemari mengganti baju, ya dibatalkan. Rasulullah SAW pernah sholat memakai sandal, ya. Jadi boleh sholat pakai sandal, itu boleh. Tapi bukan di masjid seperti ini loh ya. Saat itu masjidnya lantainya tanah. Kemudian orang Yahudi dahulu menganggap haram sholat pakai alas kaki. Orang Yahudi dahulu. Maka Rasulullah ingin menjelaskan boleh-boleh saja sholat pakai sandal gitu loh. Ya. Karena sandal itu selagi tidak ada najis maka itu suci gitu loh. Bahkan boleh juga orang sholat pakai sepatu. Ya. Tidak ada masalah, yang penting tidak ada najisnya. Gitu loh. Apalagi ketika perjalanan di gunung, di hutan, sedang jalan pakai sepatu rapi, terikat dengan kuat, setiap kali sholat tidak harus dibuka. Itu yang diajarkan oleh Nabi, dan ini kemudahan. Ya, makanya antum kalau mungkin sempat melihat ya di halaman Masjidil Haram itu kan banyak petugas berseragam itu, sepatunya tinggi, ikatannya kuat sampai tinggi juga. Kalau waktu sholat kadang-kadang ada yang sholat tetap pakai sepatu. Nah, maka ini menunjukkan memang demikianlah dibolehkan dalam Islam, dan ini untuk kemudahan dia. Rasul menjelaskan demikian. Kita kembali kepada kisah ini. Rasulullah pernah sholat sengaja pakai sandal. Di tengah sholat dapat wahyu dari Allah SWT melalui malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya di sandalmu ada najisnya. Wahai Rasulullah, di sandalmu ada najisnya. Maka Rasul lepas sandal itu dan dijauhkan dari dia. Dan Rasul melanjutkan sholatnya. Tidak batal sholatnya. Adapun najis karena dia lupa untuk melepasnya, tidak tahu, maka ini dimaafkan. Dan ini berlaku bagi laki-laki atau perempuan. Mungkin ibu-ibu ya sedang sholat, ya. Kemudian apa? Kemudian salah satu kainnya mungkin kena najis, ya. Kalau bisa dilepas saat di tengah sholat, silahkan sholatnya teruskan. Tapi kalau tidak bisa, kecuali harus ganti, ya, harus bergerak yang banyak, ya dibatalkan sholatnya. Ya, mungkin enggak kita melepas sebagian apa yang menempel pada diri kita ketika di tengah sholat? Mungkin kita sholat kemudian teringat peci kita najis, ya tinggal melepas saja, dijauhkan dari tempat sholat. Ya.
Lain halnya kalau pakaian yang lengkap kena najis semua. Kalau mau dilepas ya nanti terbuka aurat, berarti dibatalkan sholatnya. Atau yang masalah adalah pakaian dalam kena najis, mau ngelepas gimana? Kelihatan orang. Jadi di sini terpaksa harus dibatalkan. Jadi ada perbedaan sedikit antara yaitu sholatnya orang yang berhadat dengan sholatnya orang yang lupa dengan najis yang ada di badannya. Maka orang yang lupa sholat ada najis di badannya, maka dimaafkan. Yang nggak boleh itu sengaja sholat padahal bajunya najis, sengaja sholat bahwasanya celananya ada najisnya dan semisalnya, ini batal sholatnya. Kecuali satu kondisi, orang itu boleh sholat dengan pakaian najis. Kapan kira-kira? Ketika waktu sholat sempit, kemudian tidak memungkinkan dia untuk mengganti baju yang najis, ya, maka saat itu kondisi darurat. Daripada sholat dengan membuka aurat, maka sholat dengan pakaian yang najis, kondisi darurat ini diizinkan. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, yang ketiga yaitu imamatul ummi wa huwa man la yuhsinul fatihah. Orang yang ummi menjadi imam itu haram. Maksudnya ummi ini adalah orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah, baik menghafal ataupun membaca melihat, tidak bisa. Maka tidak boleh jadi imam. Haram hukumnya jadi imam. Sementara makmumnya ada yang sudah bisa. Ya. Kalimat ummi di sini. Kalau di sini maksudnya adalah orang yang tidak bisa baca Al-Fatihah. Beda dengan ummi yang disematkan untuk sifatnya Nabi. Allah mengatakan, alladzina yattabi'una an-nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat. Mereka adalah orang-orang yang sukses, yaitu adalah orang-orang yang mengikuti nabi yang ummi. Yang mana nabi yang ummi ini mereka dapati dalam kitab mereka Taurat. Ini beda lagi. Kalau nabi itu ummi, itu sifat nabi, yaitu nabi yang tidak baca tulis. Ya. Antum percaya enggak nabi kita ini tidak baca tulis? Percaya enggak? Karena ada orang mengingkari. Ada orang mengatakan, enggak mungkin nabi enggak bisa baca tulis. Orang enggak baca tulis kan buta huruf, berarti bodoh. Justru para ulama mengatakan, justru ini menunjukkan kecerdasan nabi. Meskipun tidak baca, tidak nulis, tapi bisa menjadi pemimpin umat. Itu kan orang cerdas itu. Bisa hidup dengan layak, bisa menjadi pemimpin perang. Makanya ketika perjanjian damai, Rasul nyuruh orang untuk menulis. Dan hikmahnya yang paling tinggi adalah Rasul dijadikan oleh Allah ummi, tidak baca, tidak tulis. Itu untuk membantah saat itu ada orang-orang yang mengklaim Al-Quran itu karangan Nabi, tulisan Nabi. Dibantah dengan kondisi Rasulullah nggak bisa baca tulis, gitu loh. Ya. Dan ternyata dalam kitab Taurat terdapat nama Nabi Muhammad yang memang ummi, tidak bisa baca tulis. Tidak ada masalah. Jadi Rasulullah SAW memang memiliki kelebihan seperti ini. Jadi dengan tidak baca tulis, tapi dia bisa hidup memimpin umat. Dan memang pada saat itu umumnya orang-orang Arab memang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Maka Allah mengutus seorang nabi yang sama dengan kondisi umumnya masyarakat pada saat itu. Tidak masalah. Jadi para ulama mengatakan justru ini mukjizat. Salah satu mukjizat nabi, dia ini tidak bisa baca tulis, tapi dia ini bisa memimpin umat. Pertanyaannya sekarang, terus bagaimana belajarnya nabi kalau nggak baca tulis? Gimana kira-kira? Rasulullah belajarnya itu mendapat wahyu, dibacakan oleh malaikat Jibril, kemudian langsung dihafal. Ya, mungkin antum pernah melihat bagaimana orang buta belajar. Bagaimana caranya? Ya dibacakan, tidak pakai nulis, tidak pakai baca, dia hafalkan, diulang-ulang.
Para ulama justru mengatakan dengan kondisi Rasulullah tidak bisa membaca dan menulis, tapi Allah lebihkan dalam hal akal pikirannya, dia cepat tangkap, kuat hafalannya, sehingga apa? Sehingga setiap wahyu yang turun langsung dihafal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya ketika turun wahyu Iqra, bacalah, maka Rasulullah mengatakan, "Ma ana biqari", saya tidak bisa baca. Lalu kemudian turun ayat-ayat dihafal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada yang menyanggah. Ada yang menyanggah mengatakan bahwasanya enggak, Nabi Muhammad itu bisa membaca. Buktinya beliau membaca Al-Qur'an kepada masyarakat. Allah mengatakan, "Yatlu alaihim ayatihi." Di antara tugas Nabi adalah membaca Al-Qur'an untuk mereka. Dikatakan ini salah terjemah. Karena yatlu alaihim artinya Rasulullah itu membacakan Al-Qur'an untuk mereka. Membaca nggak harus ngelihat. Ya. Karena orang membacakan Al-Qur'an itu bisa dengan hafalannya. Itu yang benar. Jadi tidak ada masalah. Rasulullah SAW yaitu diantara sifatnya ummi dan hikmahnya luar biasa, dan itu menunjukkan kecerdasan Rasulullah SAW. Antum pernah tahu kan? Ada orang tidak pandai baca tulis, tapi kalau jualan pinter. Ada itu? Ya ada. Kenapa demikian? Berarti dia ini orang cerdas gitu loh. Hitung-hitungan pinter, gak pakai nulis. Langsung dipikir, oh ya, uangnya 1000, kembalinya sekian-sekian, langsung. Kita yang belajar nulis, hitung-hitungan kalah. Ya. Padahal dia tidak bisa nulis, buta huruf dia ini. Ini orang-orang dahulu. Mungkin buyut kita ya, seperti itu ya. Mereka tidak baca, tidak nulis, tapi bisa jualan di pasar, buka toko dan semisalnya. Jadi ini gambaran atau sanggahan orang yang mengatakan orang yang nggak baca tulis berarti bodoh, ini keliru. Karena Rasulullah orang yang cerdas dan Allah takdirkan beliau tidak baca dan menulis. Kemudian kita katakan di sini orang yang tidak bisa baca Al-Fatihah baik dengan hafalan atau membaca melihat, atau orang yang ketika membaca Al-Fatihah itu mengidghamkan huruf-huruf yang mestinya tidak diidghamkan, atau mengganti huruf yang satu dengan yang lain, atau lahan membaca Al-Fatihah salah dengan kesalahan yang akhirnya merubah makna, fahada la tasihhu imamatuhu, maka orang seperti ini tidak sah untuk menjadi imam kecuali dengan yang semisalnya, sama-sama nggak ngerti. Ya, baru boleh. Sama-sama nggak bisa. Kenapa demikian? Karena dia tidak mampu melaksanakan rukun solat. Al-Fatihah itu rukun solat. Ikhwan fillah azakumullah. Jadi orang yang tidak bisa baca Al-Fatihah sama sekali tidak boleh jadi imam. Haram hukumnya. Kenapa demikian? Al-Fatihah itu rukun solat. Ya. Sementara makmum ada yang bisa, maka harus makmum ini diangkat jadi imam yang bisa membaca Al-Fatihah. Di antara orang-orang yang tidak bisa baca Al-Fatihah dengan baik, yaitu ketika membaca Al-Quran itu mengidghamkan huruf yang tidak mesti diidghamkan. Idgham itu dengung. Jadi yang tidak didengungkan dia dengungkan. Ini termasuk kategori nggak bisa baca. Dan yang dibaca Al-Fatihah maka tidak boleh jadi imam. Kalau surat yang lain boleh-boleh saja salah dalam idgham. Tapi kalau yang salah idghamnya ini adalah Al-Fatihah, maka ini membatalkan sholatnya. Karena ini rukun sholat. Contohnya bagaimana? Mengidghamkan, yaitu kalimat yang tidak ada idgham dalam surat Al-Fatihah. Contohnya begini, misalnya Maliki Yaumiddin. Nah gitu. Itu kan bukan idgham, tapi diidghamkan seperti itu. Tidak boleh jadi imam seperti ini. Kemudian atau mengganti satu huruf dengan huruf yang lain, diganti. Jadi ada surat Al-Fatihah salah huruf bacanya. Contohnya bagaimana? Misalnya Alhamdulillah, itu pakai ha atau kha atau ha? Ha, ya, ha kha, jim ha kha yang tengah. Alhamdulillah, ini diganti Alhamdulillah pakai kha. Boleh nggak gitu? Nggak boleh. Secara huruf itu diganti total,
dan secara makna pun juga rusak. Karena al-khamdu itu sekarat artinya. Al-khamdu, ya. Al-khamdu itu artinya sekarat atau mati. Masa al-khamdu sekarat atau kematian bagi Allah kan tidak mungkin. Maka seperti ini, kalau yang dibaca itu Al-Fatihah, maka batal sholatnya karena ini rukun sholat. Atau juga yaitu yalhanu fiha lahnan yuhilul makna, yaitu keliru membaca sampai menyalahkan arti, salah artinya. Contohnya apa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya mereka-mereka yang engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Tapi salah membaca siratal ladzina an'amtu 'alaihim. Boleh enggak? Rusak artinya. An'amta jadi an'amtu, apalagi an'amti. Ya salah. Fatal maknanya. Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Ini mestinya dibaca an'amtu, jalannya orang-orang yang aku beri nikmat. Padahal di situ Allah. Ya. Kemudian ikhwana fiddin azzakumullah, adapun yang sifatnya itu kesalahan-kesalahan yang ringan, yang tidak sampai merubah arti, maka ini masih dimaafkan. Itu pun sebaiknya cari yang lebih baik, imam. Contohnya begini, ada kesalahan lahan tapi masih dimaafkan, seperti ketika membaca alhamdulillah, mestinya kan dalnya di dhammah, ini dibaca fathah, alhamdulillah atau alhamdulillah. Ini tidak merubah makna, kesalahan baca saja, maka ini masih dimaafkan. Tetapi tetap yang afdal adalah yang bacaannya lebih baik. Kemudian ikhwana fiddin azakumullah, yang keempat, imamatul fasiqil mubtadi' la tasihhu salatu khalfahu idza kana fisquhu dhahiran yad'u ila bid'atihi mukaffirah liqauli ta'ala afaman kana mu'minan kama kana fasiqan la yastawun. Orang fasik yang ahli bid'ah, maksudnya bid'ah yang menjatuhkan dirinya kepada kekufuran, yaitu ahli bid'ah dengan bid'ah kekufuran. Contoh, ada orang meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib itu mestinya jadi nabi, bukan Nabi Muhammad. Ini bid'ah, bid'ahnya kaum Syiah, ya. Atau mengatakan bahwasanya Al-Quran yang di hadapan kita ini tidak asli. Ini bid'ah yang mukaffirah, karena Allah sendiri mengatakan kami turunkan Al-Quran dan kami sendiri yang menjaga sampai hari kiamat. Atau kalau ada orang meyakini bahwasanya Allah itu keliru mengangkat Nabi Muhammad, mestinya Ali. Ini bid'ah, perkara baru dalam agama, dalam keyakinan yang menjatuhkan seorang itu menjadi kekufuran. Nah, kalau kita tahu orang itu berkeyakinan demikian, ya, maka dia tidak boleh menjadi imam sholat berjamaah, haram hukumnya. Kenapa demikian? Karena ada hal yang menjatuhkan dia kepada kekufuran. Meyakini Al-Quran tidak benar. Al-Quran yang kita baca ini katanya tidak lengkap, padahal Allah sendiri yang menjaga. Meyakini Ali mestinya jadi nabi, ini pun juga kekufuran, ya. Maka dia tidak berhak menjadi imam, haram hukumnya menjadi imam. Dan mestinya yang menjadi imam adalah orang-orang yang tidak punya keyakinan seperti ini, ya. Dibedakan oleh para ulama antara bid'ah, keyakinan baru yang menjatuhkan orang itu kufur, dengan keyakinan-keyakinan yang tidak menjatuhkan kepada kekafiran. Contohnya begini, ada keyakinan bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu mestinya jadi nabi, bukan Muhammad SAW. Ini keyakinan bid'ah yang mengkufurkan, yang membuat orang itu kafir, ya. Tapi ada keyakinan
bahwasanya Ali lebih afdal daripada Utsman. Ya. Kalau urutan yang masyhur kan Abu Bakar, terus siapa? Umar, Utsman, Ali. Kan gitu urutannya. Maka kalau ada orang mengatakan mustinya yang mulia itu Abu Bakar, Umar, Ali, baru Utsman, maka seperti ini keyakinan baru tapi tidak jatuh kepada kekafiran. Karena memang ada sebagian kecil pendapat menyatakan demikian. Nah, kalau ada orang mengatakan atau berkeyakinan Ali lebih utama daripada Utsman, tapi yang paling utama jelas Abu Bakar, baru Umar, maka ini masih boleh menjadi imam. Karena apa? Karena keyakinannya, bid'ahnya itu tidak menjatuhkan dia kepada kekufuran. Ya. Jadi dimaafkan seperti ini. Atau pelaku-pelaku bid'ah amalia-amalia yang tidak ada contohnya. Selagi dia tidak meyakini hal-hal yang keliru, maka dia masih boleh menjadi imam karena dia masih dihukumi orang Islam. Tapi kalau sudah meyakini keyakinan di luar Islam, diyakini kesyirikan misalnya, dia haram jadi imam. Contohnya apa? Contoh misalnya dia meyakini bahwasanya nanti akan ada nabi terakhir diutus lagi yang paling akhir lagi. Ini kekufuran karena dalam Al-Quran dinyatakan tidak ada lagi nabi dan rasul. Atau misalnya ada orang meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu sekarang sedang hidup. Dia bisa datang kapan saja dan dia bisa membantu manusia. Dia bisa menghindarkan mara bahaya. Ini pun juga termasuk kekufuran. Maka orang yang meyakini demikian tidak layak dan haram hukumnya menjadi imam. Yang terakhir, al-ajizu 'anir ruku'i was-sujudi wal qiyami wal qu'ud fala tasihhu imamatuhu liman huwa aqdaru minhu 'ala hadhil umur. Yaitu orang yang tidak mampu rukuk, tidak mampu sujud, tidak mampu qiyam, tidak mampu duduk, maka tidak boleh atau tidak sah mengimami orang lain kalau orang lain itu lebih mampu atas hal tersebut. Jadi misalnya orang lumpuh mengimami orang sehat, tidak boleh, haram. Ya, lumpuh tidak bisa berdiri, karena berdiri itu rukun sholat. Ada orang nggak bisa rukuk, bisanya hanya duduk, mengimami sholat yang orang yang bisa rukuk, maka ini dilarang, tidak boleh. Meskipun masalah yang terakhir ini tidak disepakati oleh para ulama, sebagian membolehkan orang yang sakit menjadi imam, misalnya orang yang tidak bisa berdiri menjadi imam, lalu makmumnya berdiri. Sebagian para ulama membolehkan karena di akhir masa hidupnya Rasulullah pernah sholat dalam keadaan duduk, sementara makmumnya dalam keadaan berdiri. Lalu setelah selesai sholat, maka Rasulullah mengingatkan, kalau imamnya duduk, maka kalian mestinya duduk semuanya. Tapi tetap dinyatakan sah sholatnya, dan Rasulullah SAW tidak menyuruh mereka untuk mengulangi sholat mereka. Ikhwan fiddin azakumullah. Lalu bagaimana dengan seorang anak kecil yang menjadi imam dan yang diimami itu dewasa? Ya, kita kembalikan kepada masalah kita yang pertama. Yang paling afdal menjadi imam itu adalah yang paling bagus, yang paling ahli Al-Quran, bacaannya paling bagus, pengetahuan tentang Al-Quran dan hadis bagus. Ini jelas. Tapi masalahnya sekarang, anak-anak kecil yang bagus Al-Qurannya, sementara orang-orang yang tua, orang yang dewasa tidak memiliki kemampuan membaca Al-Quran seperti anak-anak. Maka bolehkah anak kecil mengimami orang dewasa? Jawabannya tadi kita sebutkan. Di dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwasanya Amr ibnu Salamah kana ya ummun nas wa huwa ibnu sitti au sab'i sinina. Bahwasanya dalam riwayat Bukhari disebutkan Amr ibnu Salamah pernah mengimami manusia padahal dia umurnya 6 atau 7 tahun kira-kira. Jadi boleh-boleh saja. Makanya antum mungkin melihat ada tayangan di YouTube salat berjamaah dewasa semua imamnya,
lalu ternyata imamnya kecil, masih kecil. Kita lihat bagaimana salatnya anak kecil ini. Kalau dia itu salatnya bagus, tidak masalah, berhak. Sebagaimana Amr ibnu Salamah pernah mengimami salat orang-orang dewasa, dan itu diizinkan oleh segenap para ulama. Inilah yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sebagai kesimpulan, orang-orang yang diharamkan menjadi imam, yang pertama adalah wanita, haram mengimami laki-laki. Yang kedua, orang yang berhadat, baik kecil ataupun besar, sebagaimana orang yang tahu pada badannya ada najis atau pakaiannya ada najis, haram menjadi imam. Lalu yang ketiga, orang yang tidak bisa baca Al-Fatihah dengan baik, maka haram hukumnya menjadi imam selagi di belakangnya ada orang yang lebih baik. Kemudian yang keempat, orang yang fasik dengan memiliki keyakinan kekufuran, maka haram hukumnya menjadi imam karena salatnya nggak terima, karena ada kekufuran di dalamnya. Kemudian yang kelima, orang-orang yang tidak mampu melaksanakan rukun-rukun salatnya seperti qiyam, ruku, sujud, tidak bisa, maka dia dilarang mengimami orang-orang yang mampu melaksanakan rukun-rukun salatnya. Mudah-mudahan yang kita sampaikan bermanfaat dan bisa kita pahami bersama. Aqulu hadza wa astaghfirullahi wa lakum innahu wal ghafurur rahim, dan kami kembalikan kepada moderator kita. Fadhol.